Halo, sana segalonyo. Iko vlog pertama pecah bulu. Pengen tahu apa itu pecah bulu? Simak obrolan kita berikut ini. Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini vlog pertamanya pecah bulu. Jadi kita mau ngobrolin pecah bulu nih Pak. Apa tuh? Kita mau ngobrolin pecah bulu. Udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar Pak. Nggak tahu kolom komentar siapa, nggak tahu saya Pak. Saya improvisasi aja biar kelihatan kita emang ditanya-tanyain orang gitu ya. Mungkin sebelum saya mau tanya dulu nih. Bapak siapa Pak? Bapak ini siapa? Coba kenalin dulu lah Pak. Saya Habibi. Udah Bang, saya Habibi Bang. Singkat ya. Pak Habibi ya. Iya. Pak Habibi. Assalamualaikum, Mas. Halo. Aku ikut juga lah. Aku kan salah satu nganu ini main juga nih di pecah bulu nih. Boleh lah aku ikut ya? Enggak, Boleh ya? Aduh, kopi Mas. Salah. Silakan. Terus lanjut nih, ini Pak Habibi tadi ya. Iya, Pak Pak Habibi. Ini siapa nih? Mas Fikri. Mas pakai apa nih Mas? Bahkan ada kompetensi buat menjawab setiap pertanyaan yang saya lontarkan nggak nantinya? Kalau bisa nggak usah nih Pak. Ada, aku ada. Gini ya? Siap. Ya. Udah terus dulu nih, biar nggak selek nih. Ini Mas apa ini? Enggak Enggak tahu ya. Mas dari mana Mas? Saya dari keluarga baik-baik. Dari keluarga baik. Sama. Ini namanya Mas siapa? Nama saya Mas Oos. Oh, Mas Oos. Ya. Langsung dulu. Kenalan lagi nih. Cukup. Ya jadi pecah bulu ini kan dari bahasanya udah nggak jelas ya kan. Pecah bulu ini apa sih sebenarnya pecah bulu? Jadi saya pengen tanya nih Pak terlebih dahulu, mungkin siapa ini terserah sih ya siapa yang mau jawab ya. Apa sih Pak pecah bulu Pak? Habib, coba dulu Bik. Secara basically ya, pecah bulu itu sebenarnya singkatan dari pecinta bicycle Bengkulu. Pecinta bicycle Bengkulu. Yoi. Nah, untuk apa sih itu pecah bulu ya? Bang Habibie lah, berarti Bang. Monggo dibantu. Kapan terbentuknya gitu? Itu Kapan sama terbentuknya? yang Mungkin kalau tahu semua ya. pecah bulu mungkin udah dijelasin sama Mas Fikri tadi. Pecinta bicycle Bengkulu. Kenapa ngambil konsep yang namanya pecah bulu? Mungkin orang pada masyarakat pada umumnya sih kalau berpikir pecah bulu pasti konteksnya agak sedikit negatif. Ya. Yang orang pasti berpikir itu pecah bulu pasti yang pecah belum pada umurnya. Ya kan? Iya. Jadi itu pecah belum saatnya pecah, tapi udah pecah duluan. Itu dibilang orang pecah bulu. Iya. Dan itu sih konteks yang bisa digunakan kepada orang-orang sekitar kita. Kayak di Jambi mungkin pecah bulu juga ada. Palembang ada pecah bulu, Bengkulu juga ada pecah bulu. Makanya ini Tapi artinya sama tuh Pak. artinya sama sih. Belum waktunya puber udah puber duluan Ya, gitu kan. makanya kita ngambil ya. Belum mimpi basah udah ngecat duluan. Itu. Makanya Kalau lebih begitu seperti itu ya Pak ya. pecah bulu seru nih kayak pecah bulu ada. Kita ambil singkatannya tuh pecinta bicycle Bengkulu. Jadi pecah bulu ini akronim ya. Akronim. Pecinta bicycle Bengkulu. Ya mungkin juga buat teman-teman yang baru dengar kata pecah bulu itu emang kayak di wilayah Sumatera, kayak di Bengkulu. Kayak saya belum izin merokok Pak. Oh iya maaf. Ini boleh ngerokok ya? Boleh. Yang nggak boleh ngerokok cuma di pom bensin sama di masjid. Oh, iya. Kalau Ya, sini boleh. sini boleh. Jadi boleh Pak rokok? Entar saya mau jangan Oke, dulu nih, Pak. cari dulu nih. Jadi untuk wilayah Sumatera kayak di Palembang, Bengkulu, Jambi ya, itu kan memang punya bisa dikatakan punya kemiripan bahasa ya. Jadi adanya idiom ataupun frasa-frasa dalam bahasa daerah masing-masing itu mungkin paham lah apa itu arti pecah bulu. Di KBBI juga sepertinya ada itu pecah bulu. Kalau Ada. percaya mungkin bisa dicek sendiri ya. Jadi pecah bulu pecinta bicycle Bengkulu. Iya. Nggak ada nama lain apa Pak? Kok harus pecah bulu?
Kalau untuk sekarang belum. Saya boleh merokok ya? Boleh. Boleh. Yang nggak boleh merokok itu pom bensin sama macin. Boleh. Itu Enak mas, Sampurna. Sampurna, ingat Sampurna. Enak mas, Sampurna. masa sih mas? Enak ya, Sampurna. Lanjut. Emang tadi? Nggak ada nama lain ya Pak selain pecah bulu. Biar lebih, ya orang percaya ini grup lawak apa sih? Kenapa harus pecah bulu gitu? Kenapa nggak yang lain? Nggak ada sih. Memang alasan kita buat pecah bulu tuh ya emang konteks yang memang dipakai sehari-hari di tempat kita tinggal sih. Makanya kita pakai tuh identik dengan kata ya pecah bulu. Iya. Nggak ada lagi. Ya, Kalau bapak nyuruh saya ganti ya nggak mungkin pak. Kenapa? Iya, bapak siapa sebelumnya kan? Saya host. Nah, mungkin saya nanti sama Mas Fikri mungkin kalau mau ganti nanti kami aja yang kecampur. Saya nggak. Setelah kalau mau Saya ganti, minta maaf. Tapi sebenarnya kalau apa ya, kenapa pecah bulu itu sebenarnya awalnya memang pengen mencari sebuah nama yang mungkin identik. unik, jadi sehingga mudah diingat oleh masyarakat lah. Namanya kan agak sedikit negatif ya, jadi mungkin lebih mudah diingat lah, itu aja sih awalnya sih. Jadi maksudnya kenapa milih nama pecah bulu itu sendiri biar yang pertama gak mau diingat, yang kebetulan ya memang itu termasuk rasa lokal untuk di Sumatera Pak ya. Iya. Sumatera sebagian udah pada tahu apa itu arti pecah bulu. Cuma di sini dicoba digeser maknanya dari yang sebelumnya konotasinya negatif menjadi pecinta bicycle bulu. Balik ke pecah bulu lagi nih Pak, itu buat apa sih Pak dibikin pecah bulu? Tujuannya buat apa sih sebenarnya? Selalu saya buat jualan sepeda. Tadi kan pecinta bicycle Bengkulu nih Ya. Pecah bulu pecinta bicycle Bengkulu. Tujuannya apa nih? Cuman buat rame-ramean, cuma buat tongkrongan, atau cuma buat kerusuhan? Enggak. Kerusuhan. Jadi apa sih tujuan Ya, sendiri? tujuannya sih awal mula ya mas ya. Hmm. Ini awal mulanya ya sebenarnya pengen membuat ini sih sebuah nama. Kalau mungkin bisa disebut komunitas awalnya ya. Sebuah komunitas tapi kok lama-lama anggotanya kok nggak seperti komunitas gitu. Jadi lebih ke apa ya? Seperti brand lah. Seperti nama gitu. Itu sih sebenarnya. Kalau komunitas ya enggak juga lah ya. Anggota ya takutnya kalau kita buat menamakan bermakna komunitas. Orang kan tahunya kalau komunitas ini kan mengkotak-kotakan suatu jenis sepeda. Sepeda ini, sepeda itu, sepeda ini pokoknya. sesuai jenis sepeda. Jadi kalau ada sepeda jenis lain yang bukan termasuk jenis tersebut di komunitas tersebut, jadi ya nggak bisa masuk, nggak bisa ikut campur dalam artian ya aku bukan sepeda aku bukan itu mereknya, jenis sepeda aku bukan itu. Awalnya seperti itu, makanya kami bilang ya udahlah kita menghilangkan kata-kata komunitas, bukan tim juga, ya udah kita pada saat itu udah kita buat kalau pecah bulu ini bukan komunitas, bukan tim, melainkan ialah brand. Berarti di sini tujuan pecah bulu istilahnya kita bukan bukan mengkotak-kotakan jenis sepeda, jadi semua sepeda boleh gabung di pecah bulu. Boleh Gabung di bahkan misalkan ada yang nggak punya sepeda tapi dia mungkin menyukai jenis olahraga sepeda, ya mungkin bisa. Berarti di sini ya kita semua di pecah bulu sendiri semua jenis sepeda. Intinya boleh kita pecinta ya, gabung, pecinta. Jadi bukan bisa dibilang buat komunitas, tim juga bukan. Jadi brand lah ya, merek. Brand. Pecah bulunya merek, brand. Tapi tetap ada kegiatannya dong. Ada kegiatan. Pasti. Nah balik ke masalah tadi Bapak bilang soal anggota, emang ada Pak anggota pecah bulu nih Pak? Ada mas, cuman nggak nggak aktif.
Ya aktif ya aktif lah. Aktif aktif tapi ya Tapi nggak enggak sebanyak komunitas Iya. yang dibayangkan sama kawan-kawan pada umumnya. Oh komunitas nih, misalnya komunitas A, Ya. yang udah jelas komunitasnya apa orang-orangnya itu anggotanya udah 10, 20 atau 30 orang. Tim udah jelas tuh. Tim pokoknya sama kan, anggota lebih dari 10, 20, 40 bahkan lebih dari itu kan. Ya. Kalau pecah bulu ini alhamdulillah anggotanya ini belum banyak. Alhamdulillah belum banyak. Alhamdulillah banyak. Soalnya belum banyak. yang saya suka nih intinya tetap harus bersyukur Pak. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah mungkin belum banyak. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tadi. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah anggota pecah bulu belum banyak. Belum. Mantap. Ya memang semua balik-balik ke rasa syukur Mas. Ya. Belum banyak. Alhamdulillah Mas. Iya. Karena hidup sih ini yang bersyukur. Ya. Ini saya terusin nggak? Terus saya kasih tausiah nih. Terus terus. Sekalian. Sampai esok, sampai subuh. Ya pada dasarnya ya benar. Kita balik-balik harus bersyukur apa yang sudah kita punya. Ya, insya Allah. Ya, soalnya jadi alhamdulillah anggota tadi belum banyak. Nah, berarti kalau misalnya kan ya namanya kita bersepeda ada mungkin waktu-waktunya, ada waktu berkumpulnya. Nah ini kalau yang dengan alhamdulillah anggota yang tidak banyak ini tadi, biasa kumpulnya di mana Pak? Dalam sedikit. Ya itu. Karena anggota sedikit, jadi kalau ngumpul sih nggak terlalu ini ya. Apa ya, formalitas ngumpul harus di sini, harus di sana, enggak. Sudah harus kami tentukan. Iya, di mana kumpul. Biasanya sih karena kita udah ada grup ya. Biasanya sih yang goes nih mungkin nge-share ya, lagi goes nih di sini. Nah, biasanya kita langsung aja sih ngumpul di warung sarapan. Jadi basic kita ini Mas, sepedanya dikit, ngumpulnya, nongkrongnya, makannya lama. Oh, Tuh. jadi go school, Goes school apa itu? goes kulineran. Kalau go school, go sekolah, Oh, pergi iya, sekolah. iya, iya, Go iya. school digabung. Kalau go school dipisah, berarti go pergi, school sekolah. Sekolah. Pergi sekolah. Pergi ke sekolah. Kalau digabung, goes kulineran. Kuliner. Iya. Jadi nggak terlalu ribet lah ya Pak ya, kalau misalnya mau. Ya karena anggota dikit ya. Karena aku tadi kita jadi sekarang masih enak untuk ngumpulin kawan-kawannya, menentukan kemana, kumpul di mana masih enak. Ini balik sedikit nih Pak. Kalau terbentuknya sih tahun berapa Pak? Kalau terbentuknya sih pecah bulu, waktu, bulan, itu yang saya kurang tahu, kurang pasnya. Tapi seingat saya Awal sih tahun ya? awal tahun, Tahun 2019. 2019. Awal tahun Awal 2019. tahun 2019. Cuma beberapa orang aja itu Pak. Itu cuman kebetulan saya cuma berdua. Coba. Cuma dua, alhamdulillah cuma berdua tadi. Ngapain bikin sok-sok oh iya bener. Makanya nggak bikin komunitas ya. Iya. Iya, Karena kita tahu diri. Makanya bikin brand. Iya. Cabul ini adalah brand bukan komunitas. Karena dia saya juga saya nggak setuju nih. Cuma berdua ya kan. Berdua sok-sok anu gitu. Udah lagi jadi bikin brand ya. Bikin Tapi brand. kebentuk awal tahun 2019. Itu gue berdua aja terus. Sambil pegangan tangan. Kalian boncengan. Ada boncengan. Iya. Kadang dia di atas saya. Terserah. Kadang dia di bawah saya. Gantian. Senyamannya aja. Nyamannya aja. Untuk saat Saya suka. Ya, kayak sirkus lah Mas. Jadi untuk tahun 2019 dua orang, berarti yang awalnya cuma Pak Habibie sama Pak Fikri ini yang Ya. gowesnya. Berarti awal tahun 2019 itu gimana Pak? Itu masih ngajak-ngajak teman atau gimana? Soalnya kan kalau nggak salah untuk akun media sosialnya masih baru ya saya bilang. Kemarin kalau nggak salah awal bulan 7 ya. Bulan 7. Bulan 7 ya. Bulan 7. Ya, bulan 7. Itu untuk media sosialnya, untuk Instagram. Coba lihat saya. Sampur. Enak Mas ya. Sempurna. Berarti Dua kali. 2 kali sempurna. 2 kali. Berarti itu lanjut terus dari 2 orang tadi
paling ngajak-ngajak temennya sekitar ya. Ya, Dari sana udah ada istilah pecah bulu belum? Maksudnya udah menggunakan istilah itu belum sih? pas saat awal tahun 2019 tuh awalnya sih belum, masih karena memang pingin main sepeda aja kan, main sepeda. Akhirnya kepikiran orang yang berdua, bang, itu gimana kalau kita buat suatu grup atau komunitas saat itu. Ya udahlah, Fik, uruslah namanya, apapun namanya, kayak mana konsepnya, aku ngikut saat itu kan. Oke lah bang, tapi tetap berdua tadi. Soalnya kan bingung mau ajak siapa lagi. Kasian ya. Ya Memang saat itu kawan-kawan juga ya, alhamdulillah keuangannya agak minimalis. Jadi ya mau diajak main sepeda tuh belum ada sepeda pun sepeda lama, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kami kumpulin dikit. Awal 2019 cuma berdua, ke depan habis itu ya alhamdulillah agak banyak, 4 orang. Alhamdulillah, agak banyak. Ya, oke. 2 kali lipat. Ya setiap bulan naik lah, 2 kali lipat. 2 lipat sampai saat ini. 2 orang. 2 orang, 1 orang. Ini satu kesebelasan lu bola nyampe gak sih Pak? Enggak sampai. Kasian sekali ya. Kayak gitu. Kasian sekali. Kami dulu nggak yakin mau buat satu komunitas. Makanya Bapak udah mulai mengarahkan pecah bulu ini sendiri dari kenal orang, ya udah brand aja lah. Brand aja udah. Merek juga. Iya. Mau memproklamirkan komunitas juga nggak terlalu besar. Mau memproklamirkan sebagai tim juga, ya kayaknya nggak tampak lah ya. Dari postur kami Dari Pak. postur kan ini mana kebanyakan makan lagi ya kan. Pasti. Itu wajib. Itu ngapain buat IG tuh? Ya. Karena jualan, karena kan branding. Jualan, tuh jualan. Pengennya sih jualan. Pengen jualan. Tapi kan karena Tapi kan nggak langsung jualan. ya itu next lah kan. Awalnya ya pingin. Menganalisis pasarnya dulu. Nah. Bentar, balik ke IG saya sempat kepo juga nih ya kan. Sampean kepoan Mas. Iya. Ya biar ada bahan saya nanya Pak. Bisa Iya. mikir aja. Biar kelihatan saya pinternya ya kan. Boleh. Itu saya lihat juga, ya balik ke masalah bersyukur tadi, kayaknya alhamdulillah juga lumayan yang ngetek ya. Kalau yang ngetek, alhamdulillah. Yang ngetek saya lihat juga fotonya di tag orang berarti istilahnya sudah mulai, walaupun dalam skup kecil kayaknya sudah mulai berhasil, bisa dibilang berhasil lah ya upaya pecah bulu tadi untuk membranding ya, membrandingkan dirinya biar dibuat dikenal orang. Karena saya lihat juga lumayan sih Pak, itu kece-kece juga Pak cewek-ceweknya. Soalnya saya lihat pecah bulu, saya lihat nih dia mau post foto siapa nih. Kalau misalnya dia nge-post foto cowok, saya skip. Kalau misalnya dia nge-post foto cewek, saya nggak like postingannya, saya ke profil ceweknya. Oh, fokusnya ke ceweknya. saya visit ke profil si cewek. Iya. Ngapain ngetek pecah bulu ya kan? Oh ternyata memang ya menurut saya sih juga lumayan bagus sih animonya, maksudnya di sini followers juga udah terakhir saya lihat tadi 500-an lebih. 500-an lebih. Masih lebih. Alhamdulillah. Masih baru kan ini? Masih baru. Alhamdulillah. Awalnya juga pas kami buat IG itu kami juga kaget Bang. Kaget kenapa kok antusias kawan-kawan yang bukan khusus di Bengkulu, di luar Bengkulu kok habis aktivitas bersepeda kok. Iya, bentar, saya potong Pak ya. Saya lihat juga ada yang dari luar kota Pak ya. Iya banyak, makanya saya heran, loh ini orang mana kok mau ngetek pecah bulu, padahal pecah bulu ini kan bisa dikatakan ya komunitas bukan, tim bukan, cuma suatu brand baru lagi yang memang belum dikenal halayak publik kan. Jadi saat itu memang loh, jadi pertanyaan kita, lu kenapa sih mau ngetek pecah bulu? Tapi kalau misal kayak nge-repost foto orang tuh izin dulu biasanya Pak, yang misalnya nggak ngetek nih kayak. Ya pasti kita izin, pasti izin. Nggak asal-asal repost ya. Nggak asal repost, nggak asal copy paste. Karena ada udah UIT Pak. IT. UIT. Ada UIT, ada UIT. Iya, itu. Ada UIT. Jadi berarti alhamdulillah sudah mulai dikenal lah ya melalui Instagram sendiri. Alhamdulillah sudah dikenal. Itu saat ini kan lagi, ya kita ketahui sama-sama kan lagi maraknya pandemi COVID-19 nih Pak. Ya. Itu gimana sih? Dengan pecah bulu sendiri maksudnya masih sering kumpul-kumpul atau gimana? Atau ada protokol sendiri? Ya, yang jelas sih kok
ikuti aturan mas. Kita aturannya. Ya aturan protokol kesehatan. Biasanya sih bawa masker ya. Wajib Masker ya? tutup wajah lah. Sama hand sanitizer. Biasanya sih. Kalau ya tadi anggota dikit kan ya nggak terlalu ini sih. Oh, Yang ngumpul banyak kan. Itu juga sih sebenarnya. Bapak ini visioner sekali ya. Bapak ini visioner sekali. Jadi sudah dari awal sudah Udah membaca situasi dan kondisi Iya. kita aktual yang akan terjadi di depan. Pasti. Makanya jadi Bapak juga termasuk batasan sosial ya. pembatasan sosial. Makanya Makanya tidak terlalu banyak berkumpul ya. Bapak memang ya memenuhi standar protokol kesehatan. memenuhi mas, memenuhi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Balik-balik lagi ke alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. syukur. Udah sampai sana mikirnya ya. Jadi nggak Iya. terlalu Alhamdulillah. berkumpul. Nah, ya cuma 4 Makanya orang ya. 4 orang ya sudah. Bikin aja panjang ya kan. Jaga jarak ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau balik ke pandemi sendiri ya. Ini kan kita lihat pandemi ini sudah berapa bulan juga ya pandemi COVID-19 ini sendiri. Hampir setahun ya. Kurang lebih. Kurang lebih ya, hampir nyaris tahun. Itu kan lagi mulai marak nih bersepeda. Mungkin sebagai saya juga melihatnya sih, yang pertama kan kita juga harus tetap menjaga imunitas tubuh kita dengan cara mungkin berolahraga. Salah satu olahraga yang paling istilah sederhana dan paling mudah untuk dilakukan lari sama bersepeda ya, tapi sebenarnya dilakukan orang yang dipilih orang. Itu kan saat pandemi ini lagi marak-maraknya nih. Itu gimana pandangan Pecah Bulu dengan fenomena yang lagi ramai sendiri? Soalnya kan juga saya agak sedikit ini sih Pak. Saya agak sedikit ini kalau saya pandangan saya pribadi Pak. Saya agak sedikit nggak suka, bukan nggak suka juga sih ya. Jadi gini Pak, saya kurang setuju. Ketika maraknya bersepeda di saat pandemi ini, itu kan ramai tuh Pak. Maksudnya ramai di sini. Goeser musiman. Ya. Latah. Kalau menurut saya sendiri sih ya, saya juga bukannya sombong kalau misalnya ditanya udah bersepeda, mungkin saya udah lama bersepeda ya kan, saya udah lama bersepeda, cuma memang ya tergantung mood, situasi dan kondisi, ya lagi nggak mau ya nggak mau lah ya kan. Saya kurang setuju tuh dengan pandangan-pandangan adanya, oh ini bersepeda sejati, goeser sejati, oh ini cuma musiman, oh ini yang latahan. Kalau menurut saya sih nggak masalah ya kan, nggak ada namanya yang musiman, latahannya, semua juga ada musimnya kok, semua ada kelatahannya masing-masing kok. Jadi kan merasa yang kayak, apalagi sekarang yang lagi ramai bersepeda nih, ngerasa kayak dikucilkan. Wah, udahlah nggak enak gabung sama sana, saya baru nih bersepeda. Malah kalau saya melihat juga ada sisi positif dari pandemi ini, itu yang menimbulkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berolahraga. Jaga kesehatan ya. Nah, jaga kesehatan. Malah kalau menurut saya itu yang harus disupport ya, bukan malah mengkotak-kotakkan, ini anak baru, ini anak lama, ini anak baru, ini anak lama. Itu gimana pandangan Pecah Bulu nih? Pecah Bulu, apakah Pecah Bulu juga seperti itu? Maksudnya di sini? Ya, sebenarnya sih nggak ada sih apa niat mengucilkan ya, mengucilkan atau ya yang anak-anak baru main sepeda ya nggak ada sebenarnya. Kita sih ya malah happy lah bang ya. Sebenarnya kalau semakin rame naik sepeda kan enak ya, semakin banyak juga kenalan baru, keluarga baru. Mungkin kita lebih mengenal komunitas-komunitas sepeda yang mungkin dari jenis ini, apa sih enaknya naik sepeda ini, apa sih enaknya naik sepeda ini, seperti itu sih sebenarnya. Kalau untuk apa ya, mengucilkan, oh kok pada rata sih enggak sih, biasa aja sih. Biasa aja ya, nggak ada masalah sama kelatahan ya. Enggak. Ya orang mau sehat kok ya di Iya. di Nggak komentar. ada batasan kita Nggak untuk ada. menjadi sehat. Jadi mau siapa dia gabung ya kan? Oh, iya sih ya. Nggak ada yang, wah ini belum boleh gabung nih, anak baru nih, nggak ada yang terserah, semua ya semua berhak sehat kalau menurut saya. Berhak. Semua berhak sehat. Mungkin momentumnya ada yang pas. Iya, kebetulan ya kan. Masa pandemi itu memang yang saat bisa di olahraga yang paling gampang itu ya memang ya lari tadi sama bersepeda. Mungkin nggak semua orang tuh kuat untuk lari. Mungkin bisa lah cuman berapa kilo atau cuma berapa meter kan.
Kalau untuk bersepeda ini kan alternatif kedua yang bisa dia pergi sama temen-temennya, bisa sendiri, bisa kemana aja pun, tempat-tempat wisata. Quality time sama keluarga ya. Tempat wisata yang belum pernah dia kunjungi, gara-gara bersepeda bisa dikunjungi. Ya, memang wisatanya mungkin jauh, yang naik transport motor atau mobil tuh susah dimasukin. Tapi dengan naiknya sepeda bisa tuh, kita bisa lihat view-view dari pariwisata di kota-kota kawan-kawan tersendiri. Jadi nggak ada masalah ya sama ya. Nggak ada masalah. Ya memang karena kebetulan ya kan, memang karena kebetulan lagi musimnya pandemi. Ya. Ya mungkin juga ya ada rasa bosan lah ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain, dan salah satu hiburan yang bisa kita lakukan ya termasuk olahraga. Dan olahraga yang paling masuk akal dilakukan saat pandemi ya salah satunya lari sama bersepeda tadi. Jadi ya nggak ada masalah, nggak ada yang namanya anak kemarin, anak ini gue sejati ya nggak ada ya kan. Kalau gue sejati atlet kalau menurut saya ya tiap hari kerjaannya bersepeda. Terus satu lagi nih Pak, masih banyak sih, satu lagi. Saya sampai ini agak serius ya obrolan kita barusan ya. Saya mau nanya, apakah kedepannya ini ya ke Pecah Bulu mau ngapain sih? Apa jangan-jangan cuma karena pandemi, haji mumpung, udahlah bikin istilahnya ya salah satu cara berinteraksi dengan luar kan dengan media sosial nih. Kan juga kalau saya baru tuh di Bapak bilang ya Instagramnya baru ya. Baru. Tanggal juga baru. Kedepannya mau ngapain Pecah Bulu? Apa cuma sebatas udah mulai sepi nantinya stop? Ya. Atau ini masih bakal terus jalan ya walaupun dengan berapa jumlah orang yang goresnya ya? Sama orang. Tak semangat nih. Jangan menyerah ya. Tidak akan menyerah. Tidak akan menyerah. Tidak akan menyerah. Jadi ke depan mau ngapain ya? Apa ada mau buat event atau mau buat jualan atau mau buat keramaian? Jangan. Udah mulai keluar protokolnya katanya dilarang membuat keramaian sekarang Pak. Pertanggal 22 September kalau nggak salah. Cuma saya belum tahu sih, belum baca. Ini mau ngapain ke depan Sebul? Kalau untuk saat ini sih kalau melihat situasi dan kondisi yang si pandemi ini, jadi mungkin kalau untuk event ini boleh dimakan Pak. boleh. Ini boleh dimakan. Ini buat apa Pak? Pas lah untuk yang kedua yang udah disiapin tadi. Ini dari sampun lah. Dah, Pak, stop dulu. Silakan Pak. Oke, dah. Ya, ke depan mau ngapain? Jadi kalau ke depan sih karena memang ada si pandemi tersebut, jadi kita membaca situasi dan kondisi untuk saat ini aja sih. Kalau untuk event gede mungkin belum. Itu pertama. Kenapa belum ya? Mungkin budget. Situasi ya. Situasi juga budget. Terus kalau kita buat event siapa yang diundang? Anggota cuma 4 atau 5 orang. Belum tentu kawan-kawan komunitas itu mau ikut di acara Pecah Bulu. Ya kan? Mungkin orang tuh mikir ya kau nih komunitas bukan, aktivitas kalian nggak ada. Mau kalian buat event, kami mau ikut. Apa sih kalian ini? Nah mungkin untuk event mungkin belum, tapi next untuk event mungkin ada, tapi untuk saat ini belum Jangka pendek. Ya karena mungkin media sosial kita baru juga kan. Iya. Mungkin kita fokus memperkenalkan diri dulu. Kalau untuk saat ini sih memang untuk memperkenalkan dulu si Pecah Bulu pada kawan-kawan yang bersepeda yang ada di Kota Bengkulu maupun kota-kota lainnya kan. Itu untuk jangka panjang dan pendek tadi. Untuk kedepannya lagi mungkin ya tadi sesuai dengan tema kita tadi, brand. Mungkin ya dalam waktu dekat ini mungkin adalah satu atau 2 brand yang ingin kita promosikan ke kawan-kawan ke sepeda lain. Ya mereka mau beli, alhamdulillah. Kalau enggak juga nggak ada masalah. Mungkin brand kan bisa kita pakai ke anggota kita sendiri, walaupun anggota kita nggak terlalu banyak seperti anggota-anggota pada umumnya. Paling solusin bang ya anggota ya. Solusin ya mungkin solusin sisa. Kan kalau belanja kan enak kan, Iya. solusin gitu, harga potongan. Jadi Pecah Bulu ini mata Pak ya. Kok mata mas? Matamu. Pecah Bulu ini mata setelah saya lihat dari awal. Mata pencahari Pak. Mau jadi mata pencahari ya. Bagus, saya suka realistis. Nggak munafik ya kan? Munafik ketika modal. Ya, balik ke masalah budget tadi nih Pak. Kalau nggak salah berapa hari yang lalu ada giveaway ya? Iya, sedikit. Banyak uang ada. Dan saya lihat juga ada alhamdulillah sponsor yang saya lihat ya. Ya. Balik alhamdulillah tadi ya. Itu sponsor beneran nggak sih Pak?
Itu kalau sponsor sih Sebenarnya kita paksa. kita paksa untuk mensupport acara giveaway kita. Alhamdulillah, sponsor juga mau. Iya. Sponsor juga mau. Itu gimana giveaway? Ya sebenarnya apa ya? Buat Giveaway cuman intinya apa sih? kembali lagi untuk syukuran sih, bersyukur tadi sebenarnya. Apa ini gimana? Bagi loka. Bagi loka, Bagi loka. hashtag bagi loka. Hashtag bagi loka. Itu memang bentuk upaya bersyukur tadi ya. Bentuk Iya. upaya bersyukur. Bentuk upaya bersyukur. Bersyukur. Berbagilah Mas, mumpung dapat donasi kan dari mungkin ya tim-tim yang sudah mensupport kita. Kemarin tuh rencananya mau giveaway rumah. Gak ada yang mau support. Tapi nggak jalan. Ya sudahlah kita turunkan kan dari rumah motor. Gak juga. Sudah lagi berarti Susah. Ya kecil-kecil aja lah kayak apa Ya. tuh? Helm, lampu, ya yang kecil-kecil Ya, lah yang memang aksesoris sepeda yang mendukung kesepedaan mereka lah. ya, walaupun nggak seberapa sih. Iya. Tapi jangan dilihat nominalnya. Iya. Ya, tapi ikhlas ngasih ya kan? Alhamdulillah. Kasih ya. Nggak tahu kalau donasi ikhlas enggak. Donasi ikhlas. Alhamdulillah Ikhlas alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Ikhlas. Kita doakan sama-sama banyak sponsor yang masuk lagi buat pecah bulu. Bisa siapa tahu bisa kasih bagi loka. Bagi Hashtag loka. bagi loka lagi ya kan. Bagi loka besar ya. Oh, Tuh. bagi loka besar. Insyaallah lah, mudah-mudahan. Saya kok udah. Jadi Harapan ke depan nih Pak. Harapan ke depan dari pecah bulu sendiri. Apa sih? Apa harapan gitu? harapan. Nggak terlalu banyak berharap sih. Yang ada sekarang sudah bersyukur. Alhamdulillah. Jadi kalau kamu harapan Di sini Pak. Nah, Sakit ya kalau harapan tuh di sini. Cuma nggak apa nih sebagai brand ataupun brand nih kan mau dibilang Yang jelas ya harapan yang pertama mungkin diterima masyarakat Bengkulu khususnya ya mungkin masyarakat luas ya, Indonesia mungkin Insya Allah kan. Cuman jangka pendek berarti harapannya diterima. Iya, Iya. intinya sih diterima dulu ya. Untuk udah diterima kan di nganu nanti itu gampang lah nanti. Mungkin kita bahas di vlog yang kedua, ya kan? Mungkin sedikit nanti harapannya. Kalau nggak ada kelanjutannya nih Pak. ya insya Allah lah, tergantung dukungan dari kalau teman-teman. kawan-kawan banyak yang like, Banyak yang komen, subscribe. ada lagi Ada yang lagi. kedua. Ya. Tapi kalau nggak ada ya mungkin ini Ya. pertama dan terakhir. Ya janganlah. Ada lagi kayaknya. Like, komen, subscribe. Atensi Anda sangat berarti bagi channel ini. Dari Pak Bibi. Menciptakan suatu brand yang memang bisa kita pasarkan ya kenapa enggak. Ya kalau bisa kan produk. Iya. Kalau sebenarnya sih kalaupun terkenal pecah bulu di nasional mungkin bisa memperkenalkan Bengkulu juga ya di nasional. Karena beberapa yang udah follow media sosial kita kan memang ada yang dari luar juga, ada dari kota Jakarta juga, ada beberapa kota di Indonesia memperkenalkan juga sebenarnya. Menarik. Mulia loh tujuan kita nih, mulia. Mulia berasaskan pencaharian. Ya, mata. Mata. Jadi pecah bulu lah mata. Mata. Kalau ditanya orang pecah bulu, Mata. mata Mas. Matamu. Ya jadi mungkin itu aja nih yang bisa kita obrolin sedikit tentang pecah bulu. Jadi sudah dibahas di awal sudah panjang lebar sama Pak Fikri sama Pak Habibie. Ya bahasannya pecah bulu ini tadi apa, tujuannya apa, harapannya apa. Jadi kedepannya mungkin ya semoga apa yang diharapkan sama pecah bulu itu bisa terlaksana. Amin. Ya minimal 2 bulan sekali nambah 1 orang lah anggota ya kan. Orang. Target. Emang udah target. Ya nantinya bisa nambah anggota. Saya pribadi juga mendoakan sukses selalu untuk pecah bulu. Amin. Semoga bisa diterima keberadaannya di Iya. Bengkulu. Terus
Ya mungkin salam cabul. Mungkin itu aja obrolan kita di hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik yang di atas. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cabulu. Lihatlah dan bukalah. Mbak, iklan dong mbak, mau iklan nggak?